Saya waktu itu berpikir tidak mungkin cerai. Karena saya juga mempunyai pemahaman Tuhan tidak suka perceraian. Saya Kristen Ortodok. Berapa kali salah pun harus kita ampunin. Makanya orang boleh mengatakan saya bodoh segala macam mempertahankan berapa tahun. Saya katakan ini adalah showcase the whole family. Orang suka tanya sama saya, kok kamu bisa hari ini 100% kasih karunia Tuhan. Kalau ikutin emosi saya, mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Rekaman semua di mall, di mana Anda jemput semua, saya dapat filmnya. Persoalannya, Anda kan mau keluarga kamu utuh. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman ya, bagaimana para polikardus ini tidak henti-hentinya menghujat dan menghina agama Islam. Segala cara mereka lakukan, segala fitnah mereka buat, termasuk tentang pernikahan yang ada di dalam agama Islam. Kita tahu teman-teman ya, di Islam itu diperbolehkan untuk cerai. Kalau memang sudah tidak tahan, diperbolehkan untuk cerai. Walaupun Allah tidak menyukai hal tersebut. Begitu juga dengan poligami. Kalau memang tidak ada lagi solusi, kalau memang dibutuhkan poligami daripada engkau berzina, lebih bagus poligami. Itulah kenapa Allah itu paling melaknat kalau ada seorang pria masih melakukan perselingkuhan, masih jajan sana, jajan sini. Allah berikan kamu kesempatan untuk maksimal memiliki 4 istri, tetapi malah memilih jajan sana, jajan sini. Jadi inilah perbedaan antara Islam dengan agama-agama polikardus, teman-teman ya. Dan kita tahu hal tersebut selalu menjadi fitnahan dari oten-oten dan polikardus ini. Dan makin ke sini kita akan melihat teman-teman, suka tidak suka, jujur tidak jujur, mereka harus mengakui bahwa Islamlah agama yang memberikan solusi bagi hidup manusia. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ada ajaran ya yang isinya kelihatan indah, kelihatan baik, ya kelihatan wah nikmat sekali agama ini, wah luar biasa sekali agama ini, wah cinta kasih sekali, welas asih sekali, kasih sekali gitu kan. Tapi ternyata ajarannya tidak bisa dilakukan oleh manusia, lebih baik tinggalkan. Tinggalkan agama tersebut. Jadi kalau cuman ngarang-ngarang agama itu harus begini, harus begitu, semua orang bisa. Semua orang bisa teman-teman. Tinggal buat aja agama baru, buat sesembahan baru ya. Misalnya kamu mau bikin pohon ini. Ya, pohon yang ada di belakang rumah saya jadi pohon keramat, pohon yang Tuhan turun ke sana. Tinggal sampaikan. Terus tinggal buatlah cerita-cerita dan juga ajarannya. Tetapi sekali lagi, ajaran Tuhan yang benar tentu saja yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena Tuhan yang menciptakan manusia. Betul nggak teman-teman? Tuhan yang menciptakan manusia tahu kapasitas manusia. Tidak mungkin dia menjelaskan, membuat suatu hukum yang tidak bisa dilakukan oleh manusianya. Nggak mungkin teman-teman. Contoh, puasa. Bagi orang-orang awam berat, apalagi bagi oten ya. Berat teman-teman. Tapi apakah bisa dilakukan? Bisa. Tidak makan babi.
Bagi Oten berat. Waduh, nggak bisa. Wah, kalau ketemu babi itu udah ngiler sekali gitu kan. Ketemu ular, wah pingin makan gitu. Umat muslim kalau ular masuk ke dalam rumah kita panggil polisi, damkar ya. Kita panggil orang-orang untuk bantu keluarkan ular tersebut. Kalau mereka enggak, teman-teman. Kalian enggak akan mendapati ada Oten ya yang memanggil petugas damkar saat ada ular masuk di rumahnya. Yang ada dia telepon lapo tua, teman-teman. Lapo tua untuk mempersiapkan bumbu-bumbu untuk masak ular tersebut. Dia hubungi teman-temannya. Ada mantap ini kan gitu kan. Mantap langsung gitu. Nah, jadi yang membedakan itu kita sama mereka ya begitu. Islam membuktikan apa yang Allah perintahkan itu bisa dijalankan oleh umat manusia. Bisa kok. Tidak melakukan perzinahan. Bisa kok. Siapa yang bilang nggak bisa? Betul nggak? Jadi semua larangan di Islam itu terbukti bisa kita hindari. Dan semua perintah Allah bisa kita jalankan. Sholat 5 waktu yang wajib. Bisa kita lakukan. Ditambah sholat sunnah. Ya. Jangankan yang wajib, sunnah saja bisa kita lakukan. Apalagi cuman wajib. Terbukti. Semua yang Allah perintahkan kepada umat muslim bisa dilakukan. Tetapi coba kita balik kepada mereka. Kita balik kepada mereka. Contoh, kita bisa bahas tentang pernikahan ini. Oh, nggak boleh cerai. Ya, kalau cerai artinya kamu sudah berzina. Bayangkan teman-teman. Mereka katakan tidak boleh cerai. Tapi simpanan di mana-mana. Coba lihat berapa banyak Oten-Oten yang punya simpanan di sana-sini. Oke? Dia bilang nggak boleh cerai, pokoknya kamu sudah dipukulin bagaimanapun, doakan dia gitu kan. Ini yang paling lucu teman-teman. Jadi kalau ada istri yang dihajar oleh suaminya, tidak dikasih nafkah, disiksa lagi, doakan dia, minta kepada Encus untuk merubah dia gitu kan. Minta kepada Tuhanmu untuk merubah dia. Halo? Yang ada mati anak orang. Yang ada mati, teman-teman. Itu faktanya. Oke? Terus Edis kemarin sudah mengakui bahwa kekristenan itu tidak pernah melarang poligami. Nggak ada larangan poligami. Yang ada gereja yang melarang poligami karena mengadopsi pagan Romawi. Ajaran monogami adalah ajaran pagan Romawi. Ajaran poligami, ajaran para nabi. Kalian mau ikuti yang mana? Ajaran para nabi terdahulu atau ajaran dari pagan Romawi? Tapi itu kita nggak akan bahas di sini, tapi kita akan memberikan pembuktian. Lewat kisah hidup dari Pak Ahok, Benny Hinn, Geren Lumondong. Ini membuktikan bahwa ajaran tersebut tidak bisa dilakukan. Artinya apa? Ada yang salah dengan Tuhan ini. Loh, kok Tuhan yang salah? Bukan manusianya. Kan manusia yang gagal. Iya. Ya, artinya Tuhan menerapkan hukum yang tidak bisa dilakukan oleh manusianya. Artinya ini gagal, teman-teman. Gagal. Seharusnya Tuhan yang benar tahu kapasitas manusia. Jadi ada yang namanya peraturan dan ada yang namanya kebijakan, teman-teman. Ya. Di Islam sama, ada aturan, ada kebijakan. Haram makan babi. Tapi ada kebijakannya. Di saat kamu di hutan, tidak ada lagi makanan yang lain, dan kalau kamu tidak makan babi tersebut, kamu mati, ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada obat lain selain dari babi, nggak apa-apa. Diperbolehkan, teman-teman. Artinya apa? Peraturan ada, tapi ada yang namanya kebijakan. Ada namanya kebijakan khusus. Sama kayak kalian di perusahaan. Oke? Peraturannya jam 9 malam, itu tidak boleh lagi ada tamu yang masuk. Tidak boleh lagi ada yang keluar masuk. Ya. Tapi ada kebijakan khusus. Contoh, darurat. Ada yang sakit, ada kemalangan, boleh. Betul tidak? Kebijakan itu dibuat kenapa? Karena Allah tahu ada saat-saat tertentu yang kamu tidak bisa hadapi. Itulah dibilang Allah selalu memberikan pintu keluarnya, pintu daruratnya. Sama seperti pesawat. Saya berkali-kali sampaikan, pesawat itu kalau kalian beli, nggak mungkin kalian berharap pintu darurat dipakai. Siapa yang berharap saat beli pesawat, pintu darurat dipakai? Kalau bisa dari pesawat ini beroperasi sampai pesawat ini pensiun, jangan pernah dipakai pintu daruratnya. Tapi akan ada kondisi-kondisi tertentu. Akan ada, teman-teman. Allah berikan aturan-aturan dan juga kebijakan di saat kondisi-kondisi tertentu. Ini yang membedakan Tuhan yang benar dengan Tuhan odong-odong ya. Saya katakan di sini dengan Tuhan-Tuhan yang diangkat Tuhan.
Lewat perjalanan 3 orang ini, saya rasa sudah sangat mencerminkan bagaimana kebenaran Islam, ya, bagaimana Islam membuktikan bahwa inilah din, inilah aturan yang diberikan oleh Sang Pencipta, bukan dari manusianya. Kita dengarkan dulu. Saya waktu itu berpikir tidak mungkin cerai. Karena saya juga mempunyai pemahaman Tuhan tidak suka perceraian. Saya Kristen Ortodok. Berapa kali salah pun harus kita ampunin. Makanya orang boleh mengatakan saya bodoh segala macam mempertahankan berapa tahun. Saya katakan ini adalah showcase the whole family. Orang suka tanya sama saya, kok kamu bisa hari ini 100% kasih karunia Tuhan? Kalau ikutin emosi saya, mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Rekaman semua di mall, di mana Anda jemput semua, saya dapat filmnya. Persoalannya, Anda kan mau keluarga kamu utuh. Nah, saya punya pemahaman kan as a showcase. Karena itu saya harus merendahkan diri saya untuk sampaikan. Tuhan juga tidak menjadikan manusia itu seperti robot, teman. Karena Tuhan ingin kita itu ada willing untuk choose. Kita ini boleh pilih. Pilih kita mau jadi apa, gitu loh. Lalu saya sampaikan, kamu juga punya anak, mau anak kedua. Mau anak kedua, mumpung istrimu belum tahu, boleh nggak kita sama-sama kembali? Lalu dia dengan sombong menjawab, bukan urusan saya itu, urusan domestik saudara, bapak dia bilang urus sendiri. Wah, di situ Niko udah mau mukul itu. Saya harus paham, saya pun, makanya saya katakan itu karena kasih karunia Tuhan. Harga diri saya diinjak-injak. Sebagai laki-laki, sebagai gubernur, dan saya berkuasa dan saya lebih kuat posisinya. Dan dia salah gitu kan. Tapi kan saya tidak mau mempermalukan istri saya waktu itu. Ini kan tetap mamanya anak-anak. Saya juga pengen menutup aib ini. Kan saya pengen keluarga saya balik. Ya. Maka saya tutup. Saya nasihatin, tapi apa yang saya dapat di rumah maupun itu. Makin berani, lalu makin saya cerita sama orang nggak suka, dia bilang saya defense. Saya bilang, kalau saya berpikir secara opsi ya, kan teman-teman saya banyak juga. Saya punya teman juga banyak, ada masalah suami istri banyak. Tapi mereka tidak cerai, bisa kamar, masing-masing punya pacar. Persoalannya, saya punya adik kan lulusan Swiss ini. Ini lucu nih. Dia bilang gini sama saya. Ya, gimana ya kok ya? Ini persoalan kan cuma persoalan kamu tidak bisa terima gaya hidup seperti ini. Di luar negeri juga biasa saja. Istri punya pacar, teman dekat, suami juga punya pacar. Ini berdua cuma secara acting, hidup bersama. Seperti kakak adik. Memang sudah nggak cocok. Dan what? Saya nggak bisa. Makanya saya nggak boleh mengucapkan kalimat cerai. Tetapi ketika orang yang kita tegur malah makin kompak berdua, makin pergi berdua. Karena sebenarnya kalau ditanya, dia mau nggak cerai sama saya? Oh enggak sebetulnya. Mereka cuma salah ngitung. Mereka berpikir, lu Kristen nggak mungkin cerai. Wow. Terus yang kedua, kamu udah datang ke saya pun, gue maki-maki lu nggak berani pukul gue juga. Makanya sampai masuk tahanan saya ngomong, saya sakit sekali di dalam tahanan kalau tahu kamu pergi berdua ke Singapura atau kemana-mana. Boleh nggak stop? Begitu saya putuskan cerai. Pendeta saya Bentong marah sama saya. Pendeta David juga marah sama saya. Semua pendeta ya marah sama saya lah, secara logika lah. Terus dia kasih rekaman 9 menit, saya lupa. Pendeta datang besok saya, diputerin. Kira-kira kamu ini udah tanggung, Hok. Udah jadi saksi Tuhan, masuk ke penjara. Kenapa istrimu seperti ini kamu tidak mau menjalanin saja? Kan kesaksianmu jadi sebagai orang Kristen jadi sempurna. Akhirnya saya bilang gini, saya terpaksa harus minta dari polisi rekaman pembicaraan selama di dalam Makobrimob. Tapi lu dengar, ini nggak bisa dipublikasikan keluar karena ada masalah kasus seperti ini. Lalu ini kasih dengar dia pada Benjamin, saya nggak tahu. Benjamin ngomong gini, Pak Tong bilang, siapapun tidak boleh melarang Ahok menceraikan istrinya. Itu bagaimana Tuhan begitu jelas. Misalnya contoh gini ya, ketika saya
memanggil pendeta di dalam tahanan untuk mendamaikan ketegangan adanya good friend ini gitu. Ya. Wah, saya diserang dia maupun teman-teman gereja yang pro dia atau teman atau pendeta yang pro. Ya. Kamu mempermalukan istrimu, membawa kepada pendeta. Dan dia selalu ngancam, ini cuma kita yang tahu berdua sama Tuhan. Kalau ada orang lain tahu, kita cerai. Nggak boleh tahu. Saya bilang semua orang pasti tahu. Nggak ada yang tahu. Wah, saya bilang nggak ada yang tahu ya. Kamu aja nggak tahu, orang juga curiga. Saya pun bergumul dong. Oh iya ya, kok saya tega ya? Kenapa saya masih bawa kasus ini ke pendeta, buka cerita ini ya? Saya merasa bisa bersalah loh. Makanya saya katakan, apapun kondisi Anda, bacalah firman Tuhan. Anda ngerti nggak ngerti, Roh Kudus akan tuntun Anda. Saya ingat tanggal 28. Jadi kalau saya buka Alkitab saya itu ya, saya ingat banget tuh, tanggal 28 Februari, waktu saya buka itu ya, itu persis baca di, kalau nggak salah itu di bilangan. Kita nggak pernah tahu bilangan kan? Ya pasti nggak pernah pikir bilangan. Bilangan kan ngomongin aturan-aturan kan? Yuk kalau buka itu 28 Februari, itu di bilangan numbers kan? Numbers 5, di bilangan 5, itu tuh protecting marital faithfulness. Kalau di bahasa Indonesia versi ini. Jadi begitu saya baca di situ, saya kaget. Terus bilangnya begitu nggak? Ini adalah firman Tuhan. Bukan Musa loh. Tuhan berfirman kepada Musa. Dia bilang, kalau ada seorang laki-laki curiga istrinya ada selingkuh, walaupun nggak terbukti, nggak teruji, dia harus bawa itu kepada seorang imam. Betul. Saya sampai protes Tuhan. Kalau nggak terbukti perempuan itu salah, maka yang bersalah tetap perempuan itu, bukan laki-laki. Wah, saya pikir nggak terima ini Tuhan. Nggak fair ya. Kan bisa saja laki-lakinya paranoid. Tapi ketika saya merenungkan ayat itu, Tuhan bawa saya mengingat Amsal 31. Ayat 10. Istri yang cakep itu apa? Yang hati suaminya percaya kepada dia. Nah, kalau seorang istri yang baik, tidak ada apa-apa pun ketika suami membuat suamimu tidak suka. Kamu nggak pergi sama dia, apa sih ruginya? Masa kamu demi sahabatmu itu mau memilih cerai sebuah keluarga? Betul. Nah, itu saya sudah mulai memahami itu. Berarti saya nggak salah. Lalu ayat apa yang membuat saya? Orang Kristen nggak boleh cerai dong. Kan saya nggak dapat iluminasi Matius 5:32. Saya dapat di 1 Korintus ayat 7. Pasal 7 ayat 12 sampai 15. Jika ada seorang perempuan yang tidak beriman mau tinggal bersama kamu, kamu nggak boleh ceraikan dia. Karena anak-anakmu akan disebut anak-anak cemar. Justru anak kamu menguduskan dia dan anak-anakmu. Sama juga untuk suami. Tapi yang tidak beriman, jika kamu memaksa cerai daripada kamu, lepaskan dia. Karena kamu dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Apakah saya langsung cerai juga? Nggak berani juga saya. Tetap nggak berani cerai. Karena kalau saya cerai kan secara politik segala macam hancur lah. Ini hancur semua nih. Akhirnya kenapa saya putuskan masukkan ke pengadilan segala macam? Dia hanya kasih saya 2 opsi. Cerai atau terima dia punya teman khusus. Saya katakan ini melanggar pasal yang lebih tinggi di atasnya. Betul. Makanya bagi saya harus cerai. Dengan segala resiko disalahpahamin orang. Ya. Dengan segala resiko dianggap tidak jadi saksi Kristus. Ya. Tidak mungkin di dalam sebuah keluarga, saya katakan istri itu harus ikut suami secara rohani. Karena istri adalah penolong. Maka saya putuskan minta pertobatan, minta tanda, dia tidak mau. Nah, sama sayang di terakhir cerita beda. Begitu masukin cerai, dia bilang mau balik. Ketika kamu itu jadi iluminasi, saya tulis di buku itu, saya tulis semua nih. Bagaimana per hari itu firman Tuhan berbicara. Ketika Esau minta kembali dengan nangis air mata pun sudah tidak bisa lagi. Sobat Viral Kristen, Benny Hinn dan Pastor Garen Lumoindong adalah 2 hamba Tuhan yang dipakai luar biasa dalam pelayanan kesembuhan. Ada banyak orang mengalami lawatan Tuhan ketika kedua hamba Tuhan ini menumpangkan tangan. Mujizat kesembuhan terjadi, banyak yang rebah ketika altar call. Akan tetapi di balik kesuksesan kedua hamba Tuhan ini, ada cerita pilu tentang fakta keluarga mereka.
Baik Benny Hinn maupun Pastor Garren Lumoindong mengalami keretakan dalam rumah tangga mereka. Benny Hinn bulan lalu bercerai dengan istrinya sedangkan Pastor Garren Lumoindong sudah berpisah lama dengan istri dan anaknya yang sedang ada di Australia. Mengapa kedua hamba Tuhan yang diurapi ini justru mengalami masalah dalam rumah tangga mereka? Berikut ini pembahasannya, tapi jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Benny Hinn kembali resmi berpisah dari istrinya, Suzanne Hinn. Hal ini menandai perceraian kedua mereka setelah sebelumnya rujuk pada 2013. Perceraian ini disahkan secara resmi oleh Pengadilan Hillsborough County, Florida, pada 19 November 2025, menyusul gugatan yang diajukan Suzanne pada musim panas 2024. Meskipun berpisah, keduanya tetap menjaga hubungan emosional dan komitmen terhadap pelayanan rohani bersama. Alasan perceraian tetap bersifat pribadi, namun Chase menekankan bahwa hubungan mereka tetap harmonis, berdoa bersama, dan menjaga kerjasama dalam pelayanan Kristen. Ini bukan perceraian pertama pasangan Hinn. Suzanne sebelumnya mengajukan perceraian pada 2010. Ia menyebut adanya perbedaan yang tak bisa didamaikan setelah lebih dari 3 dekade menikah. Benny dan Suzanne kemudian rujuk pada 2012. Pernikahan kembali mereka pada 2013 di Holy Land Experience, Orlando, dihadiri sekitar 1.000 tamu, menjadi momen yang diharapkan sebagai awal baru bagi pasangan tersebut. Bukan hanya Benny Hinn, tetapi di Indonesia Pastor Garren Lumoindong juga mengalami pergejolakan dalam rumah tangganya. Garren Lumoindong ungkap sudah 3 tahun tak bertemu dengan 2 anaknya. Perlu diketahui bahwa Garren Lumoindong dan sang istri memiliki 2 anak laki-laki. Anak pertama berusia 7 tahun dan kedua umur 3 tahun. Berawal dari pertengkaran suami istri yang akhirnya memutuskan untuk pisah kamar. Setelah 6 bulan pisah kamar, Garren Lumoindong mendapatkan surat dari sang istri yang bertujuan untuk mencegah komunikasi dengan istri. Dari situlah Garren Lumoindong tak bisa bertemu dengan anak-anak selama 3-4 tahunan. Bahkan sosok anak keduanya tak mengenali sang ayah dan tak mengetahui nama ayahnya. Garren Lumoindong juga kebingungan soal statusnya dengan istri. Seorang pendeta ini juga kebingungan dengan tujuan sang istri yang tak mempertemukan ia dengan anaknya. Ditanya soal sudah bercerai atau belum dengan istrinya, Garren Lumoindong jawab kebingungan dan mengatakan tak tahu. Sobat Viral Kristen, inilah kisah keluarga kedua hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa dalam pelayanan tetapi justru mereka bermasalah dalam keluarganya. Biar kita makin mencintai Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Dari kota Philadelphia, Pennsylvania, saya menyampaikan salam buat setiap Anda dimanapun Anda berada. Kabar perceraian Benny Hinn dan Suzanne Hinn kedua kalinya di bulan November 2025 menjadi berita viral yang wajib jadi perenungan kita bersama, agar hal serupa tidak terjadi di dalam pernikahan kita. Sebelum saya memulai, saya mau disclaimer lebih dulu, bahwa podcast ini tidak bertujuan menghakimi, tetapi menjadikan sebagai sebuah bahan pembelajaran kita bersama, agar kita menghindari hal-hal yang keliru dan memperbaiki dan melakukan hal-hal yang baik. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda dan juga komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Nah, sejarah pernikahan Benny Hinn dan Suzanne Hinn. Awal pertemuan itu adalah 1980-an. Benny Hinn dan Suzanne Hinn Harten pertama kali bertemu pada akhir 1970-an. Suzanne berasal dari keluarga hamba Tuhan. Ayahnya adalah pendeta Roy Harten, seorang tokoh rohani gembala di Orlando, Florida. Lalu akhirnya Benny Hinn dan Suzanne menikah pada tanggal 4 Agustus 1980. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 3 putri, Jessica, Natasha, Hannah, dan 1 putra, Josh Hinn. Selama puluhan tahun, Suzanne aktif mendampingi pelayanan Benny Hinn. Ia terlibat dalam pelayanan wanita dan doa. Namun, tekanan dalam pelayanan global, jadwal yang padat, dinamika keluarga, serta masalah pribadi
menyebabkan hubungan mereka mulai mengalami ketegangan di tahun-tahun 2000-an. Akhirnya, pada tanggal 1 Februari 2010, Susan mengajukan gugatan cerai di Orange County, California, dengan alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan lagi. Susan pada masa itu juga mengalami perjuangan emosi dan spiritual, termasuk masalah ketergantungan obat resep yang kemudian ia akui dan sembuh dari sana. Perceraian ini menjadi sorotan internasional karena popularitas Benny Hinn sebagai tokoh pelayanan global, dan itu akhirnya mengguncang dalam pelayanannya. Setelah perceraian, baik Benny Hinn maupun Susan menjalani proses pemulihan pribadi. Susan mengalami pertobatan dan pemulihan rohani yang kuat. Benny juga menjalani masa refleksi panjang tentang keluarga, pelayanannya, dan hubungannya dengan Tuhan. Anak-anak tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya. Akhirnya, sebuah kabar gembira terjadi pada tanggal 3 Maret 2013, di mana Benny Hinn dan Susan Hinn menikah kembali, remarried, dalam sebuah upacara di The Holy Land Experience Orlando, Florida, Amerika, dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Jack Hayford. Benny menyebut pernikahan ulang ini sebagai mukjizat kasih karunia Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan memulihkan apa yang hancur, dan mereka belajar banyak dari kegagalan di masa lalu. Namun sedihnya, pada tanggal 19 November 2025 ini, pernikahan Benny Hinn dan Susan Hinn kembali berakhir dalam perceraian untuk kedua kalinya dengan keputusan resmi. Menurut pihak pengacara, perceraian dilakukan secara amicable atau tanpa kontroversi besar, dan keduanya menyatakan tetap saling menghormati serta terlibat dalam aktivitas pelayanan Kristen. Dalam komentar sebelumnya, Benny sempat mengatakan bahwa kesibukan pelayanannya membuat ia terlalu lupa pada keluarga, dan bahwa itu kemungkinan besar berkontribusi pada runtuhnya pernikahan mereka. Nah, ini menjadi sebuah perenungan, peringatan agar kita waspada dalam pernikahan kita. Nah, tema Mezbah Mujizat hari ini adalah bom waktu dalam pernikahan yang sedang berdetik di banyak rumah tangga tanpa mereka sadari. Hari ini saya mau berbicara sesuatu yang tidak banyak dibahas, tetapi menghancurkan banyak rumah tangga diam-diam. Apa itu? Itulah bom waktu. Itulah bom waktu. Perceraian tidak dimulai langsung dari sebuah skandal besar. Tidak dimulai langsung dari sebuah perselingkuhan. Kita akan telanjangi satu-satu teman-teman ya. Masalah poligami sudah Edi sampaikan, nanti kita akan buat konten khusus. Tapi di kesempatan ini, izinkan saya ya, memberikan 3 tokoh besar ini sebagai contoh. Bahkan sebenarnya saya mau tambah satu lagi. Nafa Urbats, teman-teman. Nafa Urbats itu sampai disuruh Tuhan siapkan kondom saat suaminya selingkuh. Bayangkan, Tuhannya menyuruh siapkan kondom. Tuhan apa ini? Tuhan cabul ini, teman-teman. Tuhan cabul. Tuhan yang suka perzinahan. Bayangkan, Tuhan menyuruh sediakan kondom supaya si suami jangan sampai membuat hamil anak orang. Karena kalau buat hamil anak orang nanti harus tanggung jawab, lebih ribet. Berzina silakan berzina saja. Bayangkan Tuhan seperti apa yang seperti itu. Jadi kalau saya katakan Tuhan cabul, ya mohon maaf. Kenyataannya seperti itu. Masa Tuhan memperbolehkan perzinahan? Dan Ahok sudah membuktikan ya, bahwa ternyata cerai itu adalah solusi yang terbaik. Ahoknya bahagia, istrinya Bu Veronica bahagia. Sama-sama bahagia. Kadang-kadang perceraian itu, teman-teman, bukan karena kita kurang baik, tapi karena kita bertemu dengan orang yang tidak sesuai. Saya dulu
saat masih oten, teman-teman. Saya ikut teman saya yang bagian konseling pernikahan. Jadi kalau ada pasangan suami istri yang berantem, saya diajak. Jadi misalnya berantem kan butuh 2 orang nih untuk melerai. Teman saya kan nggak mungkin gitu, bisa pisahin 2 orang. Mau nggak mau harus dibantu. Apalagi kadang-kadang yang dihadapi itu badannya besar. Ya suaminya tuh badannya besar, kadang-kadang suaminya bawa senjata gitu. Jadi teman saya nggak bisa hadapi sendiri, harus ada teman. Dan saya salah satu yang pasukan gerak cepat. Karena jam 2 malam, jam 3 malam pun let's go gitu. Teman saya ini satu komplek juga sama saya. Ya karena satu komplek, nanti jam 1 malam dia hubungi. Jul, pasien, jalan sekarang. Oke, siap-siap. Nanti dia jemput langsung. Saya sudah ketemu dengan banyak sekali kasus, teman-teman. Tidak terhitung ya. Berapa banyak hamba Tuhan, ngakunya hamba Tuhan. Di gereja, luar biasa ngomongnya. Tapi, kelakuannya nggak benar juga. Oke? Terus juga kita tahu, teman-teman, ada juga kan, pendeta-pendeta yang tega. Tega apa? Menyiksa istrinya, teman-teman. Di mimbar ngomongnya luar biasa. Wah, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, teman-teman. Tapi istrinya disiksa, bayangkan, teman-teman. Ya, ini kalian harus tahu juga nih. Salah satu contohnya, teman-teman ya. Kita akan putarkan juga. Ini istri pendeta, bayangkan, bertahan begitu lama, disiksa, ya, sedemikian ngeri lah, teman-teman. Padahal kalau dia Islam, dari kemarin dia sudah bahagia. Dia sudah terbebas dari tangan pendeta tersebut. Ya, ini kesaksian dari Shirley Cebing ya. Saya rasa teman-teman sebagian juga tahu. Karena kedua pihak sama-sama mencabut laporan. Soalnya Moses juga balik melaporkan Shirley dengan tuduhan KDRT. Kisah Shirley kembali ramai karena bikin gereja jelek. Padahal justru kelakuan oknumnya yang bikin gereja rusak. Keberanian Shirley buat bicara bikin dia rentan diserang. Korban sering dituntut diam demi nama baik bersama. Padahal diam-diam justru ngasih ruang buat pelaku. Gereja harusnya jadi tempat aman, bukan malah menyalahkan korban. Sikap pura-pura nggak tahu dari sebagian pendeta bikin masalah makin parah. Transparansi itu penting, bukan ancaman buat iman. Malah jadi bukti kalau gereja punya integritas. Kasus Shirley lebih dari sekedar drama rumah tangga publik. Ini soal gimana kita memperlakukan korban ketika pelakunya orang yang punya posisi. Juga soal pentingnya bukti, pendampingan hukum, dan dukungan untuk korban. Kasus ini jadi cermin besar buat komunitas agama.
Apakah mereka membela kebenaran atau lebih nyaman tutup mata? Keberanian Shirley buat nggak diam harus jadi momentum perubahan. Biar gereja, aparat hukum, dan masyarakat lebih tegas soal kekerasan. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum, tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualafa MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Oke teman-teman, sudah dengar ya? Jadi banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Apakah kalau ketemu seperti ini nggak boleh cerai? Tuhan seperti apa yang membiarkan umatnya, ciptaannya disiksa seperti itu? Ini bukan Tuhan cabul aja. Ini Tuhan keji, Tuhan kejam nih teman-teman. Tuhan yang nggak tahu kapasitas umatnya. Saya udah berkali-kali sampaikan, tinggalkan Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang menciptakan manusia tentu tahu kapasitas kita. Jadi nggak seperti sebelah teman-teman. Saya ingat ya, ada seorang pendeta besar, namanya Mangapul Sagala, Mendiang Mangapul Sagala. Dia ngomong sama saya gini, Julius, 16 tahun saya jadi doktor teologi. Saya mencari tentang Trinitas ya. Dan saya sampai pada satu kesimpulan. Trinitas tidak bisa dijelaskan. Karena manusia tidak mungkin bisa menjelaskan Tuhan yang maha kuasa. Yang di atas kita semua. Nah, kurang lebih seperti itu dia ngomong teman-teman. Dan saya cuma ketawa gitu. Saya bilang ini Tuhan yang goblok. Jadi gini teman-teman. Bukan saya menghina Tuhan ya. Kalian coba pikir baik-baik. Kalian coba pikir. Ini yang disampaikan pendeta Mangapul ini sudah diikuti oleh MBM sama Esra Soru sekarang. Esra Soru juga di khotbah-khotbah ditanya tentang Trinitas ya, gara-gara Edis bilang buang saja Trinitas ke tong sampah. Nah, jadi Esra Soru ditanya Trinitas dan dia bilang nggak sanggup kita jelaskan. Oke, nggak sanggup. Ya iya, manusia nggak mungkin sanggup menjelaskan Tuhan kalau dia menggunakan asumsinya. Itulah kenapa harus Tuhan yang menjelaskan siapa dirinya. Ini yang kalian harus sepakat dulu teman-teman. Nggak akan sanggup manusia menjelaskan siapa Tuhan. Kalau manusia yang menjelaskan, ujungnya apa? Matahari, oh ini Tuhan nih. Oh, enggak, lebih keren ini, bulan, lebih keren. Ya, sembah bulan saja. Ah, enggak lah, laut, air menyediakan kehidupan. Air aja yang Tuhan. Itu kalau manusia yang cari. Itulah kenapa harus Tuhan yang menyampaikan siapa dirinya melalui perantara para nabi. Kenapa seperti itu? Karena Tuhanlah yang bisa menjelaskan siapa dirinya. Lah, tapi kemampuan manusia masa bisa terima? Tentu saja bisa. Manusia ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah, tentu saja Allah bisa menjelaskan, ya, menjelaskan siapa dirinya dengan cara yang sangat gampang diterima oleh semua umat manusia. Dari yang IQ-nya cuma 80, IQ-nya 110, yang lemot, ya, yang pintar, yang bodoh, yang orang gimana pun lah, yang pesek, yang apapun. Bagaimanapun orang tersebut, dia pasti bisa mengenal Tuhannya. Dia pasti bisa ngerti siapa Tuhannya. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan kita. Pasti dia memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh semua kapasitas manusia. Tanpa pandang bulu ya. Kalau sebelah kan lucu. Oh, di situ maksudnya janganlah kasih yang susah-susah, yang gampang dulu. Ya, jangan teologi yang semrawut, yang memusingkan gitu. Kasihan orang pusing gitu. Ini Tuhan apa nih? Harus lihat-lihat kapasitas. Jadi kalau yang bodoh nggak boleh bertuhan gitu. Ya. Kalau yang bodoh-bodoh, yang nggak ngerti-ngerti, jangan bertuhan gitu. Dikasih pengertian yang salah. Dari situ kalian bisa lihat kan, bahwa Tuhan yang benar, tentu saja yang bisa tahu. Begitu juga dengan masalah perceraian ini. Ahok sudah membuktikan bahwa perceraian adalah solusi. Ya. Terus juga Shirley Cebing ini juga sudah membuktikan perceraian adalah solusi teman-teman. Adalah solusi. Bahkan kelas pendeta
paling luar biasa sekalipun, yang mereka bilang diurapi Tuhan lah, bisa buat mukjizat sampai gimana lah, buktinya cerai. Kalian tahu nggak, Benny Hinn ini adalah pendeta nomor 1 loh. Di dunia ya, bukan di Indonesia teman-teman. Benny Hinn sempat menjadi pendeta nomor 1 di seluruh dunia. Jumlah jemaatnya jutaan teman-teman. Jutaan. Dia KKR, wih, terbang teman-teman. Terbang. Benny Hinn itu kalau kipas, rebah semua orang. Rebah semua orang teman-teman. Ya, satu KKR itu rebah semua, bukan yang depan doang. Kalau Risuli Lubis kan yang dia pegang, baru rebah ya. Gilbert juga sama kan, cuman yang bagian depan-depan. Kalau Benny Hinn semua teman-teman, dia hempas semua. Oke? Cerai teman-teman. Garen Lumondong, apa kurang luar biasanya kalau khotbah? Cerai juga. Kemarin gara-gara cerai ini, dia sempat vakum ya. Sempat vakum teman-teman. Malu mungkin. Dan dia bilang lagi mau perjuangkan anaknya. Dia harus tinggal di Aussie ya. Karena anak dan istrinya itu di Aussie. Dia harus ke sana untuk ngurusin administrasi dan sebagainya. Sekarang sudah kembali jadi pendeta lagi teman-teman. Ya kemarin bilang mau berhenti. Tapi sekarang kembali jadi pendeta. Karena memang menjadi pendeta itu sangat menjanjikan. Dan ya kita tahulah. Apapun cerita, dia adalah putra mahkota dari bapaknya ya. Dia adalah putra mahkota. Nggak mungkin ditinggalkan itu teman-teman. Ladang. Tambang emas itu. Oke? Dan sekali lagi kita sudah melihat ya, bagaimana Islam walaupun dihina, dihujat, ya dibilang oh agamanya kok begini kok begitu, terbukti yang dihujat inilah solusi. Yang dihina inilah yang bisa menjadi solusi dalam hidup kita. So apalagi yang berani kalian lawan? Apalagi yang ingin kalian perdebatkan? Halo. Jadi mohon sadarlah teman-teman Kristen. Sadarlah, lihat apa yang dialami Ahok. Apa yang dialami Nafa Urbach. Apa yang dialami oleh Shirley ini. Ya, apa yang mereka alami, jadikan pelajaran bahwa oh ternyata memang seperti itu. Oh ternyata Islam lah yang bisa menjawab semua ini. Islam lah solusi dari hidup ini. Oke? Jadi walaupun kalian hina gimana pun, terbukti ya, Islam tetap bisa menunjukkan kemuliaannya. Tetap bisa membuktikan bahwa inilah yang benar. Selama ini kan Islam difitnah, wah masa boleh cerai, kasihanlah orang gitu kan. Loh, daripada mati anak orang dipukulin. Kalian lucu gitu, cerai kalian bilang kasihan. Tapi orang dipukulin, oh nggak apa-apa gitu kan. Suaminya selingkuh sana sini, jajan sana jajan sini, oh nggak apa-apa, yang penting jangan cerai. Apa ajaran itu teman-teman? Saya saksi mata, betapa banyak ya teman saya, aduh jangan dibilang lah. Kalau udah bicara ayat, wih keren teman-teman ya, leader, gembala teman-teman, gembala yang hebat. Orang lihat ya tuh macam udah hebat kali lah. Tapi karena saya kenal baik, saya tahu betul karakternya, saya ketawa aja kadang-kadang. Tahu nggak? Setiap tahun dia ke Thailand dengan teman-teman kami juga. Cuman saya nggak ikut karena saya bilang ini rombongannya gila gitu. Alhamdulillah dari dulu saya nggak bisa minum teman-teman ya. Saya cuma bisa minum tuh sedikit, paling 1 gelas, 2 gelas, itu pun untuk menghargai tamu biasanya. Ya karena saya urusannya kan dulu sama orang Jepang. Orang Jepang tuh kuat minum. Jadi minimal kita minum sekali untuk menghargai mereka. Alhamdulillah saya memang nggak bisa minum karena nanti gatal-gatal. Ya, mabuk enggak, gatal-gatal teman-teman. Kalau gatal-gatal kan nanti tergaruk di muka, kasihan gitu. Muka saya jadi hancur tadi kan. Bahaya kalau saya garuk gitu kan. Pas tidur garuk-garuk muka. Udah pernah soalnya. Jadi saya nggak mau minum banyak. Minum 2 gelas, habis itu saya minum air putih yang banyak. Selesai kencing, udah agak netral deh. Jadi, kalian tahu teman saya ini, kerjanya mabuk. Di gereja luar biasa teman-teman. Orang kira dia holy sekali. Holy sekali, kelihatannya wah suci gitu kan. Tiap tahun ke Thailand sama teman-teman kami, pegang cewek kiri kanan teman-teman. Jadi satu orang bawa 2 cewek. Bayangkan, satu orang bawa 2 cewek teman-teman. Dari pergi makan, karaoke, ya barengan terus tuh. Luar biasa. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, Islam ya banyak dihujat sana sini, tapi tidak membuat kemuliaan Islam berkurang, dan malah kalau orang-orang sudah pernah mengalami yang terjadi sama Ahok, terjadi sama Shirley ini, mereka baru sadar bahwa ternyata yang benar itu Islam. Mereka baru sadar bahwa ternyata agama ini tidak bisa membawa kalian kepada kebaikan. Ya, mereka baru sadar akhirnya.
Jadi dibandingin aja teman-teman. Agama itu kan dibandingin aja. Nggak ada salahnya kita mempelajari semua agama, ya kita banding-bandingin mana kira-kira yang, oh ini benar, oh ini nggak mungkin nih, apa ini agama nih, kok kayak gini. Ya silakan. Ya, ya mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Dan jangan lupa teman-teman, sambil kita menonton keseruan oten-oten ini, ya, siapkan cemilan terbaik kalian, apalagi kalau bukan mau di madu, teman-teman ya. Mau di madu. Jadi madu kita ini adalah madu asli, harganya sangat ekonomis. Silakan kalian cek, ada beberapa varian. Link pembelian ada di deskripsi video. Baik Shopee maupun Tokopedia, lagi ada free ongkir juga. Dan bagi teman-teman yang mungkin, abang saya nggak minum madu gitu kan. Padahal madu itu bagus teman-teman. Bahkan saya bilang, kalau yang suka ngopi, yang hobi ngopi ya, mending ganti gula kalian dengan madu. Ya, yang suka ngeteh, yang suka kopi, ya, yang makan roti gitu, daripada pakai selai. Pakai selai kan santannya banyak. Daripada pakai selai, sekali-kali ya campur teman-teman. Ada yang pakai madu juga. Jadi saya sarapan kadang-kadang kalau nggak selai, ya, coklat, saya pakai ini, madu. Ada beberapa varian gitu. Oke, dan bagi teman-teman, kita juga ada satu kegiatan di tanggal 25 Desember ini, yaitu Hari Mualaf ya. Saya rasa nggak perlu saya jelasin lagi. Hari Mualaf yang di Jabodetabek itu akan diadakan di Masjid Agung Al-Ittihad, Tangerang, teman-teman. Kalau kalian nanya sama saya juga nggak tahu, teman-teman. Saya belum pernah ke sana juga, nanti pakai Google Map juga. Oke, terus yang jadi narasumber adalah Ko Ajis, Ustadz Iwan, dan ada Dokter Karisa. Di sana dibawa kuda juga sama Ko Ajis ya. Saya juga bingung ngapain bawa kuda, bawa panah dia. Ngajarin orang berkuda dan ngajarin orang panahan. Jadi memang di situ sekalian hiburan juga. Ada 100 mualaf yang diundang, ditambah juga tamu-tamu. Ya, ini terbuka untuk umum bagi teman-teman yang mau hadir silakan. Ya, terbuka untuk umum jam 8 pagi mulainya. Oke, dan sekali lagi teman-teman, kita juga menyediakan souvenir untuk 100 mualaf yang kita undang, di mana souvenir tersebut isinya beraneka ragam. Kalau saya ditugaskan untuk tanggung jawab menyediakan mushaf Quran dan juga madu ya. Jadi souvenir satu lagi madu. Kalau mushaf Quran, alhamdulillah beres ya, karena kita stoknya banyak juga. Dan untuk madunya yang belum. Jadi madunya itu baru ada 13 sampai video ini saya buat. Tanggal 15 sore ini. Ada 13 yang sudah ada madunya dari 100 ya. 13 ini dari Bang Koko, Bang Slamet, dan Bang KBZ ya. Udah 3 orang yang ikut partisipasi dan masih menerima lagi teman-teman karena masih kurang berapa ini? 100 kurang 13 ya. Masih ada 87 lagi teman-teman. Waduh, 87. Banyaknya. Oke, satu madu 40.000. Yang mau nyumbang 1 boleh, mau nyumbang 2 boleh, mau nyumbang 20 boleh. Apalagi kalau mau nyumbang semua biar cepat beres sebelum hari H. Karena sisa 9 hari. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan udah mendukung channel ini tentunya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.